Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Hadirin Dewan Hakim yang saya muliakan, izinkan saya ingin mengeluarkan satu konteks Al-Quran yang bertema kelebihan faktor manusia melebihi malaikat. Ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam dan anak cucunya, maka para malaikat berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah menciptakan mereka bisa minum dan bisa makan dan bisa berusaha untuk hidup, dan Engkau tidak menciptakan untuk kami sedikit pun. Oleh karena itu, jadikan bagi mereka dunia dan bagi kami akhirat. Karena manusia tidak sama dengan para malaikat, kemuliaannya dan dekatnya, bahkan kelebihan manusia itu lebih banyak dan kedudukannya pun lebih tinggi." Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam." Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian Adam. Sesungguhnya pada manusia itu terdapat beberapa faktor yang memalingkan dia melakukan ibadah. Faktor itu ialah nafsu syahwatnya, kemarahan dan keperluan hidupnya yang menyibukkan seluruh waktunya. Dan para malaikat tidak ada pada faktor-faktor itu dan tidak ragu dengan ibadah dan faktor-faktor penghalang tersebut. Hadirin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafratu ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan beri ampunan segala dosa-dosamu yang telah lalu. Hadirin, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling alim?" Beliau menjawab, "Orang yang beribadah." Mereka bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beribadah?" Beliau menjawab, "Orang yang berakal." Mereka bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling utama?" Beliau menjawab, "Orang yang berakal." Tiap-tiap kaum itu mempunyai alat, dan alatnya orang yang beriman ialah akalnya. Tiap-tiap kaum itu mempunyai tujuan, dan tujuan pokok bagi hamba ialah akalnya. Tiap-tiap kaum itu mempunyai pemimpin, dan pemimpin bagi hamba ialah akalnya. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia di antara ciptaan malaikat dan binatang. Malaikat mempunyai akal tapi tidak mempunyai nafsunya. Binatang mempunyai nafsunya tapi tidak mempunyai akalnya. Sesungguhnya pada manusia itu dengan akalnya dapat mempunyai bagian tingkah laku seperti yang dimiliki oleh para malaikat. Nafsu mempunyai bagian tingkah laku seperti yang dimiliki oleh binatang. Apabila tabiat nafsu syahwatnya dapat mengalahkan akal, maka manusia itu lebih jelek daripada binatang. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ulaikal an'ami bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun." Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan ialah manusia adalah makhluk-makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Allah memberikan akal pada manusia, Allah memberikan nafsu pada manusia. Yang mana akal dan nafsu tersebut? Allah memberikan kepada malaikat hanya akal tapi tidak memberikan nafsu. Allah memberikan kepada binatang hanya nafsu tapi tidak memberikan akal. Akan tetapi Allah memberikan kepada manusia yaitu kedua-duanya, akal dan nafsu. Oleh karena itu hadirin, hendaklah kita mendepankan akal daripada nafsu. Karena kita dapat mendepankan akal daripada nafsu, maka derajat manusia itu lebih panjang daripada derajat malaikat. Apabila nafsu dapat mengalahkan akal, maka manusia itu lebih jelek daripada binatang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.